Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan mulai bergerak cepat dalam merancang masa depan lini belakang mereka. Dengan kontrak Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij yang akan habis tahun depan, serta usia keduanya yang sudah memasuki fase akhir karir, manajemen Nerazzurri menyiapkan opsi pergantian generasi. Menurut laporan Sportal, nama yang kembali muncul di meja kerja BP Marotta dan Piero Ausilio adalah Eric Garcia, bek tengah milik Barcelona yang beberapa kali sempat dikaitkan dengan Inter pada jendela transfer sebelumnya. Garcia diketahui memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Blaugrana. Negosiasi awal dengan pihak klub memang sudah dilakukan, namun belum menghasilkan titik temu. Situasi ini membuat masa depannya menggantung dan membuka peluang bagi klub peminat untuk masuk. Inter menjadi salah satu yang paling siap mengambil kesempatan. Profil Garcia dinilai cocok untuk ide permainan Christian Kifu, bek muda, mampu membangun serangan dari belakang dan fleksibel untuk bermain di beberapa skema. Dengan kemungkinan Acerbi serta De Vrij melangkah keluar saat kontrak mereka habis, Inter tidak mau menunggu hingga terlalu terlambat. Garcia dipandang sebagai kandidat yang bisa langsung beradaptasi sekaligus memberi fondasi jangka panjang. Namun, semua tergantung pada satu hal, harga dan kondisi kontrak. Jika Barcelona membuka pintu untuk melepasnya dengan biaya terjangkau, Inter siap mengambil langkah konkret. Performa impresif Thiago Gabriel bersama Lecce musim ini benar-benar mencuri sorotan. Bek muda Portugal tersebut menjelma menjadi salah satu nama paling mencolok di Serie A, membuat klub-klub besar Italia dan kini Premier League mulai bergerak. Lecce sebenarnya ingin mempertahankan sang pemain, namun seperti kasus Patrick Dorgu musim lalu, mereka akan membuka pintu jika tawaran besar datang sejak Januari. Pengalaman menjual Dorgu ke Manchester United dengan harga tinggi membuat mereka siap menghadapi situasi serupa. Menurut laporan Fantacalcio, persaingan kini makin luas setelah West Ham United ikut turun di arena. Klub London Timur itu disebut paling aktif dalam beberapa minggu terakhir, menjaga komunikasi dengan agen pemain serta pihak Lecce untuk memahami kemungkinan transfer musim dingin. Pelatih Nuno Espirito Santo ingin menambah bek muda yang tangguh dalam duel 1 melawan 1, dan Thiago Gabriel menjadi opsi yang dianggap ideal. Brentford juga memantau situasi, meski belum menampilkan gerakan seterang West Ham. Sementara di Italia, Juventus, Milan, dan Inter terus memonitor perkembangan tanpa ingin terseret dalam perang harga terlalu cepat. Lecce tidak berniat melepaskan aset berharganya dengan murah. Indikasi awal menyebutkan bahwa mereka hanya akan duduk bernegosiasi jika ada tawaran setidaknya 30 juta euro. Angka tersebut membuat Januari berpotensi menjadi bursa transfer yang panas untuk salah satu talenta bertahan paling menjanjikan di Serie A. Perkembangan Andy Diouf tiba-tiba jadi salah satu cerita paling menarik di Inter belakangan ini. Gelandang Prancis berusia 21 tahun itu kini muncul sebagai kandidat starter di sektor kanan usai dua performa meyakinkan dalam perannya baru ini. Dalam beberapa pekan terakhir, Christian Kifu mencoba sesuatu yang tidak biasa, menggeser Diouf dari posisi aslinya sebagai gelandang box-to-box menjadi right wing back. Keputusan itu ternyata membuahkan hasil. Dengan Dumfries dan Darmian masih cedera, Inter butuh solusi darurat untuk laga kontra Como. Diouf, yang tampil solid saat melawan Venezia, kini tiba-tiba naik ke daftar teratas. Laga Coppa Italia kontra Venezia menjadi panggung awal, namun di San Siro kemarin Diouf benar-benar mencuri perhatian. Kecepatan, progresivitas membawa bola, serta keberaniannya dalam duel 1 melawan 1
membuat publik berdiri dan bertepuk tangan. Mantan pemain Lens itu tampak percaya diri. Dia selalu meminta bola, berani menusuk dan menang dalam beberapa duel langsung melawan pemain lawan. Namun tetap ada catatan, intensitas bertahan masih perlu disesuaikan, dan ia kadang terlalu berani mengambil resiko. Selain Diouf, Davide Fratesi juga tampil lebih hidup dan agresif. Christian Kifu mengungkapkan bahwa sang gelandang selama ini masih terganggu efek pubalgia dan operasi, sehingga penampilannya tidak konsisten. Untuk pertama kalinya musim ini, Fratesi benar-benar terlihat seperti Fratesi, tulisan calciomercato.com. Namun begitu, sorotan terbesar tetap jatuh pada Diouf. Pertanyaan besar kini berputar di kepala para pendukung. Apakah Diouf akan jadi starter melawan Como? Melihat momentum dan penampilannya, Diouf jelas pantas mendapat kesempatan. Namun keputusan tetap di tangan Kifu, yang harus mempertimbangkan resiko menurunkan pemain muda di posisi yang masih baru baginya. Yang jelas, dari tribun hingga ruang komentar, hanya satu hal yang dibicarakan. Diouf telah memaksakan dirinya masuk ke dalam kompetisi perebutan posisi bek kanan. Lini depan Inter Milan musim ini benar-benar menunjukkan taringnya. 4 penyerang yang dimiliki Christian Kifu tampil dalam kondisi terbaik. Mengkombinasikan kreativitas, efektivitas, dan kedalaman skuad yang memberikan dampak langsung pada hasil pertandingan. Menurut laporan La Repubblica via FC 1908, sektor serang internasional bekerja pada level maksimal, baik dalam kontribusi gol maupun assist. Kemenangan 5-1 atas Venezia di Coppa Italia hanyalah penegasan terbaru dari dominasi tersebut. Yang pertama, Pio Exposito. Dari pelapis jadi pembuktian. Francisco Pio Exposito mencuri perhatian di San Siro dengan gol perdananya untuk Inter, sekaligus menegaskan perkembangan pesatnya. Pemain 20 tahun itu kini telah membukukan 3 gol dan 3 assist dalam 17 laga di semua ajang. Meski secara statistik ia adalah yang paling sepi di antara 4 penyerang Inter, kontribusinya semakin terlihat jelas dari pekan ke pekan. Kedua, Boni, senjata rahasia dari bangku pengganti. Ange Yuan Boni kembali memberi bukti bahwa ia bisa menjadi pembeda. Masuk sebagai pemain pengganti, striker Prancis itu mencatatkan gol kelimanya musim ini. Selain itu, ia juga telah mengoleksi 6 assist, menjadikan penyerang Inter yang paling komplit dalam hal kontribusi total penyerang. Ketiga, Thuram, yang kembali menyala. Marcus Thuram akhirnya mengakhiri paceklik gol yang berlangsung sejak September. Tidak tanggung-tanggung, ia mengemas 2 gol yang mengamankan kemenangan Inter atas Venezia. Striker Prancis itu kini mengoleksi 7 gol dan 2 assist dalam 13 pertandingan. Angka yang kembali menempatkannya sebagai tumpuan utama. Keempat, tentu Lautaro, sang kapten, pemimpin dan juga mesin gol. Lautaro Martinez memang tidak tampil sejak awal melawan Venezia, namun statistiknya musim ini berbicara lantang. Sang kapten menjadi top scorer Serie A sejauh ini dengan 6 gol Liga. Di Eropa, ia juga berkontribusi besar dengan 4 gol di Liga Champions, plus 2 assist tambahan. Total, Lautaro sudah menyumbang 10 gol plus 2 assist musim ini. Level konsistensi yang membuatnya tetap menjadi pusat gravitasi Inter. Jika digabung, 4 penyerang Inter telah mencatat 25 gol dan 13 assist di seluruh kompetisi. Angka yang menjelaskan segalanya. Lini depan Inter bukan hanya produktif, tetapi juga variatif. Ada gol dari starter, ada gol dari pelapis, dan ada kreativitas dari seluruh kombinasi yang dimainkan Kifu. Musim panjang masih menanti, namun satu hal jelas, mesin gol Inter berjalan hampir tanpa celah. Henrikh Mkhitaryan kembali membawa kabar baik untuk Inter Milan. Gelandang senior asal Armenia tersebut dilaporkan siap tampil sejak menit pertama ketika Nerazzurri menjamu Liverpool dalam lanjutan Liga Champions. Menurut Corriere dello Sport, pemain berusia 36 tahun itu hampir dipastikan kembali ke line-up utama setelah melewati periode penyembuhan cedera yang cukup panjang.
Mkhitaryan mengalami cedera paha serius dalam kekalahan 1-3 dari Napoli pada Oktober lalu. Cedera itu membuatnya harus menepi dari 5 pertandingan Serie A dan laga penting Liga Champions melawan Atletico Madrid. Absennya eks-pemain Roma tersebut terasa jelas, mengingat perannya sering menjadi penghubung antara lini tengah dan serangan. Kini kondisinya sudah pulih sempurna, dan ia telah kembali berlatih bersama skuad utama. Kembalinya Mkhitaryan terlihat saat laga Coppa Italia melawan Venezia, di mana ia masuk pada babak kedua dan langsung memberi kontribusi nyata. Satu umpannya menghasilkan gol kelima Inter yang diselesaikan oleh Ange Juanboni. Penampilan tersebut menjadi sinyal bahwa sang veteran siap kembali ke level kompetitif. Christian Chivu diperkirakan tidak akan menurunkannya sejak awal saat menghadapi Como di Serie A akhir pekan ini. Dengan pertandingan melawan Liverpool yang jauh lebih krusial, resiko tidak akan diambil. Inter harus bangkit setelah kekalahan di markas Atletico Madrid. Kemenangan sangat penting untuk menjaga posisi di grup dan memastikan tak ada kejutan buruk lain di kancah Eropa. Untuk itu, Mkhitaryan kemungkinan besar akan menjadi starter dalam duel kontra Liverpool. Ini bisa menjadi penampilan starter keduanya di Liga Champions musim ini. Dan pengalaman serta ketenangannya jelas akan menjadi aset berharga dalam laga yang diprediksi berjalan keras dan intens.